Saya pernah bilang di dalam podcast, saya juga mencintai Yesus, gitu kan ya. Pertanyaannya, Yesus dan Isa kan berbeda. Nah, di sini kemudian problematikanya. Kita maunya sama atau beda? Nih saya kasih tahu ya. Kalau kita menganggap bahwa Yesus di dalam Alkitab itu berbeda dengan Isa di dalam Al-Quran, konsekuensinya Ibrahim di dalam Alkitab juga berbeda. Abraham di dalam Alkitab juga berbeda dengan Ibrahim di dalam Al-Quran. Juga berarti Ishak di dalam Alkitab beda dengan Ishak di dalam Al-Quran. Berbeda lagi semuanya tuh 25 Nabi dan Rasul. Ini saya kasih tahu Bapak Ibu sekalian. Ketika saya masuk Islam, terus terang, yang di kepala saya ingin berbeda dengan agama saya yang lama. Saya beda dengan agama saya yang lama. Saya ingin berbeda, karena berbeda semuanya saya bedain. Tapi begitu saya belajar lebih banyak lagi tentang agama Islam, saya melihat memang benar kata Allah, agama dari dulu sampai sekarang itu sama. Bisa dipahami ya? Agama dari dulu sampai sekarang itu adalah agama yang sama. Hanya saja Allah nyampe di dalam Al-Quran bahwasanya ada penganut-penganut agama tertentu yang menyelewengkan kebenaran yang Allah kasih. Tapi sama nggak agama dari dulu sampai sekarang yang Allah kasih? Sama. Bahkan pendapat yang paling ekstrim, bukan pendapat paling ekstrim, ada pendapat yang mengatakan bahwasanya tidak ada agama Yahudi, tidak ada agama Nasrani. Karena agama itu cuma Islam. Innad dina indallahil Islam. Sesungguhnya agama di sisi Allah itu hanya Islam. Jadi Adam tuh Islam, Isa tuh Islam, segala macam juga Islam. Ya nasib lah ya. Harus dibersihin itu hebatnya. Nah itu adalah kemudian Islam. Nah kalau kita balik lagi, sama nggak Nabi Isa dengan Yesus, gitu kan ya, balik lagi. Ada pendapat-pendapat yang membedakan. Tapi kalau saya kok lihat sama, contoh ya, lihat sakramen baptis. Bahwasanya sebelum orang masuk ke dalam agama Nasrani, dia harus dibaptis. Dibaptis itu apa sih? Dimandikan. Dimandikannya di mana? Dicelup kan ya. Terus kemudian dia keluar lagi. Pertanyaannya, di Islam ada gak kayak gitu? Bapak Ibu pernah, betul. Bapak Ibu pernah baca Sirah Nabawiyah ketika Mus'ab bin Umair itu ditanya, bagaimana menurutmu kalau ada orang pengen masuk Islam? Maka dia bilang, dia mandi, kemudian dia syahadat, lalu sholat 2 rakaat. Itu yang terjadi kan ya. Maka pertanyaan saya, sama nggak sih bahwa saya agama tuh sama-sama pengen orang tuh suci sebelum dia beribadah? Bedanya mereka dibaptis sekali, kita setiap pekan. Minimal orang muslim setiap pekan hari Jumat. Kalau yang sudah nikah bisa lebih sering. Bisa difahami ya. Artinya apa? Sama atau enggak? Sama. Pertanyaan saya sederhana, ibunya Yesus siapa? Maria kalau di dalam Alkitab. Di dalam Al-Quran, ibunya Isa siapa? Maryam. Di dalam Alkitab, Yesus itu kemudian punya ibu Maria. Maria didatengin siapa? Malaikat, namanya Jibril, Gabriel. Di kita didatengin siapa? Malaikat, namanya beda Ustadz. Gabriel tuh diawali G, Jibril tuh diawali J. Bagus gitu kan ya. Itu namanya transliterasi. Transliterasi. Contoh, Jungkook BTS. Itu kan tulisannya Jungkook, bacanya apa? Bukan Jungkook. Jonggu. Pusing kan? Makanya itu artinya transliterasi, bisa dipahami ya. Contoh lagi misalnya dalam bahasa Turki, Muhammad itu disana jadi Mehmet. Beda kan ya? Bedanya cuma transliterasi, tapi bagi saya itu adalah orang yang sama. Makanya di dalam Al-Quran diceritakan bagaimana kemudian Yesus atau Isa itu kemudian menyeru umatnya, gitu kan ya. Kenapa? Karena meluruskan apa yang mereka selewengkan, gitu loh maksudnya. Nah artinya bagi saya, gampangnya gini, pernah tahu Quran transliterasi? Gak usah itu. Nama saya siapa? Felix. Tapi kalau Felix pergi ke Amerika, orang Amerika manggil siapa? Felix, bukan Felix loh. Felix dan Felix itu orang yang berbeda Ustaz. Berbedanya karena apa? Dipanggilnya doang. Oke, kalau saya pergi ke Jepang, panggilnya Felix. Enggak, orang Jepang nggak bisa ngomong L. Feriksu. Orang Jepang harus kemudian pakai vokal. Artinya apa? Bedanya itu aja.
Balik lagi, bagi saya bedanya Yesus sama Isa cuma itu saja. Makanya karena di dalam Islam kita wajib mengimani seluruh nabi dan mencintai seluruh nabi, maka saya katakan, kenapa kemudian Rasulullah itu ketika mengirim surat kepada Heraklius, tahu Heraklius? Raja Romawi. Kata Rasul apa? Kalau kamu masuk Islam, kamu dikasih 2 pahala. Pahala apa? 1, beriman kepada Isa. 2, beriman kepada Muhammad. Maka enaknya jadi orang muslim, Anda bisa beriman pada Yesus, Anda bisa beriman pada Muhammad di waktu yang sama. Bisa beriman pada Ibrahim juga, Abraham, Zakaria, siapa lagi misalnya? Yusha, dalam bahasa sono Yosua. Siapa lagi? Daud, David, Yusuf. Ya kayak gitu-gitulah. Musa, Moses. Bisa dipahami ya? Ya itu sama aja bagi saya. Tapi kalau kita beda nanti konsekuensinya jadi panjang. Tapi balik lagi, kalau ada yang bilang tetap berbeda ya nggak apa-apa. Cuman saya sudah menjelaskan kenapa dalil saya mengatakan saya juga mencintai Yesus. Karena saya beriman kepada Yesus, Nabi Isa. Gitu. Talak itu adalah sebuah pendidikan terakhir terhadap seorang istri. Dan talak itu dijatah berapa kali? 3 kali. Tapi serius deh bapak-bapak sekalian. Nggak terhitung dalam orang-orang yang konsultasi ke saya, pernikahan yang harusnya bisa diselamatin itu nggak bisa gara-gara suami terlalu mudah ngomong talak. Serius deh. Karena kenapa? Talak itu masalahnya kayaknya ya. Sebentar, saya mau nanya. Dulu pernah dijelasin pas lagi sekolah dijelasin tentang talak nggak sih? Enggak ya? Terus suami-suami itu tahu dari mana talak itu? Kok mereka bisa tahu dari mana itu? Fikih munakahat nggak diajarin talak? Ada ya? Tapi cuma diajarin aja. Kalau misalnya cerai namanya talak gitu. Nah ini yang bahaya ini. Karena talak itu semacam kayak senjata berbahaya yang sebenarnya nggak boleh dikeluarin. Sebenarnya ya. Kenapa? Karena talak itu tombol darurat. Ibu-ibu pernah pergi ke bangunan nggak? Terus ada tulisan emergency gitu. Press when fire gitu. Tekan ketika ada api. Pernah nggak? Ada nggak itu orang-orang yang iseng tekan? Tekan coba tes. Talak itu tombol emergency. Jadi kalau saya lagi ketemu masalah dengan istri saya, itu nggak ada di dalam kepala saya ada opsi talak, itu nggak ada. Makanya pentingnya belajar tentang talak. Bahwasanya talak itu adalah cara terakhir mendidik istri. Lah kalau masih ada cara yang lain, jangan ngomong dulu please. Yang laki-laki jangan ngomong dulu, jangan mudah banget. Cuman kadang-kadang laki-laki itu sifatnya memang gini, sukanya ngancem. Seolah-olah menandakan bahwa aku punya otoritas loh. Paham kan ya? Kalau kamu gak belajar, sama anak-anak kan gitu kan ya. Kalau kamu gak belajar, gak usah nonton. Kalau kamu gak belajar, uang jajanmu nanti Abi kurangin. Kalau kamu nggak belajar kan gitu-gitu kan ya. Cowok kan suka otoritas. Nah kadang-kadang ini ketika dia nggak ngerti bahwasanya talak ini bukan sekedar otoritas tapi pengaruh hukum masalahnya. Contoh misalnya kalau ada cewek tiba-tiba bermasalah, macam-macam mau saya talak loh. Itu ngeri banget. Kenapa ngeri banget? Karena konsekuensi hukumnya. Konsekuensi hukum talak yang pertama itu masih bisa rujuk. Rujuknya batasnya berapa lama? 3 kali haid, 3 kali bersih haid. Itu adalah batas rujuknya. Dalam batas masa iddah atau 3 kali bersih haid, tiba-tiba mereka berhubungan kembali, maka jadinya rujuk. Lalu kemudian baru sebulan ngomong talak lagi, itu jatuhnya talak 2. Talak 2 diberikan lagi masa iddah. Berapa kali? 3 kali bersih haid. Ternyata pas masa iddah ini ternyata berkumpul kembali. Karena masih satu rumah memang kan ya. Jadinya rujuk lagi. Ngomong talak lagi. Nah ini problematik. Kenapa problematik? Karena ketika dia ngomong talak lagi gak bisa rujuk lagi. Karena dapatnya sudah talak 3. Talak 3 gak bisa rujuk lagi. Nah setelah talak 3 ini maka si suami bukan suaminya, yang istri bukan istrinya. Nah mengenai masalah tadi bisa diselesaikan. Pertama masalah nafkah. Tinggal ditanya di di KUA. Bagaimana hukum spesifik tentang perempuan-perempuan yang ditalak sudah 3 kali oleh suaminya. Itu bisa dilihat. Tapi dalam masalah rumah, nah ini kemudian pentingnya. Jadi gini ya, saya ditanya, Ustadz
Ustadz mengambil pendapat yang mana? Keuangan terpisah dengan istri atau keuangannya nyampur sama istri? Ini saya kasih tahu. Di dalam Islam keuangan sangat penting. Karena sangat penting itulah maka keuangan itu harus atas nama siapa? Saya tidak dipisah sama istri. Kenapa? Karena saya ngomong sama istri saya, kita udah nikah, hartaku, harta kamu, juga hartaku. Dan aku sampai sekarang belum punya niat untuk nikah lagi. Bisa difahami ya? Kok ke nikah lagi sih Ustadz nih hubungannya nih, lihat ya. Begitu saya nikah lagi misalnya kalau saya nikah lagi siapa ya? Ya Song Hye Kyo lah ya, oke. Nikah lagi nih misalnya, sudah mualaf misalnya ya, taruhlah ya. Ya supaya kan contohnya kan yang gak mungkin gitu maksudnya. Nikah lagi, nih saya punya rumah tuh atas nama saya. Pas saya meninggal, maka saya akan membagi harta saya dengan keluarga saya. Berarti istrinya ada 2, berarti berbagi dengan kedua istri. Kalau istri 2 ini punya anak, saya berbagi dengan anak saya. Ribut gak nih istri saya yang pertama? Kita beli berdua kok. Dan waktu itu kan saya juga punya uang di situ. Saya jual harta saya dapat dari ibu saya dapat dari bapak saya. Kita beli barang. Kok sekarang dibaginya ke dia? Kan saya kan tahu bahwasanya dia belum ada pas kita beli rumah ini. Paham gak sih maksudnya? Jadi masalah. Karena harta saya nanti harus dibagi-bagi. Makanya kalau niatan mau nikah lagi, ya Pak. Kalau niatan mau nikah lagi, lebih baik dipisah aja hartanya. Bapak beli apa atas nama bapak, kalau itu adalah duitnya ibu, itu pakai nama ibu. Kalau tidak disepakati di awal. Karena nanti kalau pas sudah meninggal nih bapaknya, maka harta istrinya tidak dibagi. Bisa difahami ya? Harta istrinya nggak dibagi karena bukan dia yang meninggal. Tapi yang dibagi adalah hanya harta yang meninggal suaminya. Nah itu untuk dipisah. Nah oke lah, ini sudah terlanjur. Kalau tahu dari awal tentu kita pisah Ustadz. Tapi ini kan sudah terlanjur. Kita juga niatnya juga nggak ada berpisah Ustadz. Tapi sekarang sudah terlanjur. Gimana caranya? Ya cuma musyawarah caranya. Karena secara hukum itu adalah namanya siapa akan dapat dia. Tapi kalau misalnya musyawarah ya tinggal ngobrol aja. Kan kemarin kita beli bareng-bareng. Kalau seingat saya gini dan segala macam. Kalau laki-lakinya baik maka dia akan penuhi itu semua. Saya pernah ditanya lagi sama teman saya. Ustadz kan katanya nggak dipisah sama istri. Andaikan Ustadz, walaupun na'udzubillahi min dzalik, walaupun Ustadz tidak pernah merencanakan, andaikan suatu saat Ustadz pisah sama istrinya Ustadz. Terus gimana? Saya bilang sama dia, saya laki-laki, saya pergi nggak akan bawa apa-apa. Paham sampai di sini? Karena saya laki-laki, saya nggak mau. Andaikan pun kita punya masalah sama orang, kita disebut-sebut urusan duit. Saya nggak mau. Karena kita laki-laki. Ya memang nggak semua laki-laki juga kayak gitu. Makanya tadi solusinya adalah pisah uangnya. Yang mana kepemilikannya itu dirinci. Mobilnya ini beli atas nama siapa, berarti itu kepemilikan dia yang secara hukum nanti akan menjadi milik dia. Nanti dibagikan atau tidak menjadi milik dia. Berarti ya nggak ada cara selain musyawarah. Karena secara hukum kalau itu rumah punyanya suaminya atas nama suaminya ya berarti ya gimana ya. Secara hukum kuat. Ya tinggal musyawarah aja kompensasinya seperti apa gitu ya.